Pemirsa TVRI Kaltim masih bersama kami dalam program Sentuhan Kolbu dengan pembahasan yaitu adalah keutamaan bulan Rajab, masih bersama Al-Mukarram Guru Ajumain. Nah, kita akan masih membahas ya Guru, bagaimana para salafus soleh atau orang-orang terdahulu dalam menyambut bulan Rajab nih Guru, sebagai inspirasi kita untuk bergembira menyambut di bulan Rajab juga nih Guru. Bagaimana penjelasannya nih? Alhamdulillah, para ulama salafus soleh di zaman dahulu ketika masuk ke bulan Rajab, mereka memperbanyak ibadah, terutama puasa, ya, latihan nanti ketika bulan Ramadan supaya ringan. Kemudian mulai mempersiapkan untuk masuki bulan Ramadan supaya nanti di bulan Ramadan mampu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya mempersiapkan ilmu, ya, ilmu bagaimana tata cara puasa yang baik, ya, ibadah yang baik. Nah, ini ilmu secara umum sangat luas, ya. Nah, kemudian mempersiapkan diri menjaga imunitas tubuh, ya, supaya nanti pada intinya ketika bulan Ramadan bukannya malah KO tapi justru semangat. Nah, ini. Kemudian juga memperbanyak nabung, ya, dalam artian apa? Disimpan dengan niatan, dengan tujuan nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan bisa berlomba-lomba bersedekah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan nanti lipat gandanya luar biasa, 70 kali lipat, ya. Jadi kalau melakukan satu macam ibadah fardu di bulan Ramadan, ya, ini satu macam ibadah fardu ini dilipatkan 70 kali lipat. Dalam artian, ya, kalau di luar bulan Ramadan ini mungkin dapat satu hasanah, satu kebaikan, ketika dilakukan di bulan suci Ramadan mendapatkan 70 kebaikan. Makanya melakukan satu kesunahan di bulan Ramadan mendapatkan pahala satu ibadah wajib. Karena dalam kaidah al-fiqhiyah al-islamiyah, al-fardu tafdulu ala nafli bisab'ina darajah. Ibadah, ya, fardu mengungguli ibadah sunnah 70 derajat. Jadi kalau secara umum kita ibadah, ya, dapat 1 derajat, ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib dapat 70 derajat. Nah, kalau di bulan Ramadan, ya, satu ibadah sunnah yang biasanya dapat 1 derajat ini mendapatkan pahala seperti ibadah fardu, dilipat gandakan 70. Kalau melakukan ibadah fardu, ya tinggal ngalikan 70 kali, ya, ila at'arfin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang banyak tak terhingga. Iya. Nah, kita lanjut lagi. Tadi kan Guru Ajumain jelaskan tentang selain berpuasa, kita juga harus meningkatkan zikir dan istighfar nih Guru, ya. Nah, bisa dijelaskan juga Guru untuk memotivasi pemirsa nih Guru. Oh, iya. Alhamdulillah. Malah masalah istighfar ini sangat banyak manfaatnya, dan bisa dibilang jangan sampai merasa istighfar kita ini sia-sia, jangan sampai, ya, karena memang keistimewaan istighfar banyak. Salah satunya, ya, dulu sempat ada afdhalut tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri, tabi'in yang paling utama. Beliau mengadakan kajian seperti ini kurang lebih, ya, santrinya banyak, tidak hanya santri yang tetap tapi dari luar kota, bahkan dari luar negeri sempat datang ketika punya hajat. Suatu ketika seusai taklim, beliau membuka sesi tanya jawab. Afikum soal, apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Maka berdirilah seseorang, ya, bertanya, ya Syekh, ya, tafadhol, ya, saya mau bertanya, dan mohon maaf asal saya tahu saja, saya dari negeri seberang, dalam artian dari luar negeri. Saya datang ke sini sebagai utusan negeri kami, ya. Kami diutus kemari untuk menanyakan solusi dari Anda, karena kami yakin Anda
bisa dibilang orang yang paling alim di zaman sekarang, Anda adalah orang yang paling dekat dengan Allah, maka kami yakin solusi dari Anda pasti tepat untuk kami. Maka Syekh Hasan Al-Basri, ya, seorang imam besar, memberikan kesempatan. Tafadhol, silakan, ya, bertanya. Wahai Syekh, mohon maaf ya, di tempat kami sedang dilanda paceklik, kemarau panjang, yang mana ya beberapa bulan yang lalu ada yang sudah bercocok tanam, belum sempat panen, ya, belum sempat panen sudah kering, istilahnya gagal panen. Dan yang punya keinginan untuk bercocok tanam tidak kunjung datang. Kenapa? Ya, tidak bakal keturutan karena air hujan belum turun, karena kemarau panjang. Jadi kami minta solusi kepada Anda, wahai Syekh. Ya, mudah-mudahan kami mendapatkan solusi yang tepat. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Nasihat beliau simple. Aktsiru fil istighfar. Perbanyaklah dalam membaca istighfar. Akhirnya penanya ini merasa lega dan ya punya ya keinginan yang kuat untuk segera pulang ke negerinya, karena tidak sabar ingin menyampaikan solusi yang terbaik ini kepada negerinya supaya kemarau panjang cepat selesai. Akhirnya beliau bertanya lagi, afikum soal, apakah di antara kalian ada yang masih mau bertanya? Angkat tangan penanya kedua. Ya, ana ya Syekh, tafadhol. Ya Imam Hasan Al-Basri, di negeri kami kasusnya beda dengan penanya pertama. Kalau di negeri kami banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan. Ada juga yang langsung dipecat tanpa pesangon. Walhasil di negeri kami ya dilanda musibah yang sangat besar, pengangguran makin meningkat. Akhirnya dari sebab banyak pengangguran, banyak tindakan-tindakan kriminal disebabkan pengangguran tersebut, mencuri, menjamret, dan semisalnya. Jadi kami minta solusi pada Anda, mudah-mudahan Anda memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya sang Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, aktsiru fil istighfar, perbanyaklah dalam membaca istighfar. Akhirnya duduk, bertanya lagi ya, beliau masih memberikan kesempatan, afikum soal, apakah di antara kalian ada yang masih mau bertanya? Bertanya penanya ketiga, dan bisa dibilang ini kesempatan terakhir. Penanya ketiga pun bertanya, wahai Syekh, afwan ya, mohon maaf, saya bukan utusan seperti dua penanya sebelum saya. Saya curhat ya, bertanya masalah pribadi. Oh, no problem, maafi muskilah, tidak masalah, tafadhol, silahkan. Akhirnya bertanyalah penanya yang ketiga ini, ya, wahai Syekh, mohon maaf, saya sudah menikah beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, tapi sampai saat ini belum diberi amanah oleh Allah, belum diberi momongan. Saya minta solusi dari Anda, wahai Syekh. Maka beliau pun dengan senyum memberikan solusi terbaik. Aktsiru fil istighfar, perbanyaklah dalam membaca istighfar. 3 penanya dari negeri yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, solusinya cuma 1, istighfar ya. Akhirnya ada santrinya yang memberanikan diri bertanya, wahai Syekh, afwan, mohon maaf, yang diberi kesempatan 3 orang, tapi dengan jawaban Anda tadi, sebagian dari kami ada yang mengganjal dalam hati. Jadi seakan-akan, mohon maaf ya, Anda sebagai guru kami, ilmu Anda sangat luas, luar biasa, tapi pada saat ini mungkin sebagian jamaah yang baru hadir ada yang suudzon, negative thinking, berburuk sangka kepada Anda. Kenapa? Seakan-akan ilmu Anda sangat terbatas. Berbagai macam masalah, Anda hanya memberikan solusi yang sangat sederhana. Suruh berbanyak istighfar. Mohon penjelasannya Syekh, supaya ya jamaah yang baru, yang belum mengenal Anda, tidak sampai ada suudzon, negative thinking, buruk sangka dalam hati mereka. Maka saya pun menerangkan, wahai murid-muridku,
bukankah beberapa bulan kemarin kita mengkaji surah Nuh? Ya, buka kembali. Ya. Apa ya firman Allah dalam surah Nuh ayat ke-10? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah menceritakan kondisi Nabi Nuh ketika umatnya ya walhasil dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka solusinya mereka suruh istighfar. Aku berkata, kata Nabi Nuh, ya, firman ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, perkataan Nabi Nuh ini ya. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, Rabb kalian, ya, Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghafara, karena Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Jadi mereka disuruh beristighfar. Kalau mereka beristighfar, apa yang mereka dapatkan? Dalam ayat ini ada 5 janji Allah yang akan didapatkan bagi orang yang beristighfar. Yang pertama, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian sudah beristighfar minta ampun pada Allah, maka Allah akan ya yursil, mengirimkan as-samaa'a pada air hujan midraran. Allah akan mengirimkan air hujan yang lebat. Jadi tidak hanya gerimis rintik-rintik, apalagi jarang-jarang pulang. Ini ya. Nah, ini lebat akhirnya menjadi penyebab kesuburan daerah tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ya. Ini wahai muridku, ingat, Allah memberikan hujan. Kalau ada suatu negeri yang dilanda kemarau panjang, masa paceklik akan beres kalau penduduknya istighfar. Karena hujan lebat akan diturunkan oleh Allah. Penanya kedua, pertama sudah beres. Terus bagaimana dengan penanya kedua? Lanjutkan ayat selanjutnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin. Wa yumdid, dan Allah akan memperbanyak bi amwalin dengan harta-harta. Bentuk jamak ya, kalau satu macam harta malun, 2 macam harta malani, 3 macam harta amwal. Dalam artian kalau penduduk suatu negeri yang dilanda krisis ekonomi mengamalkan istighfar, maka Allah akan memberikan harta yang banyak datang dari segala penjuru. Penanya kedua sudah terjawab. Wahai Syekh, ya, sekalian, bagaimana dengan penanya yang ketiga, curhat masalah pribadi, belum dapat keturunan? Lanjutkan ayat selanjutnya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Anaknya nanti banyak kalau orangnya rajin beristighfar, ya. Dan 3 penanya sudah beres. Tapi ada 2 janji Allah yang perlu kita sebutkan lagi. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian surga-surga. Maksudnya apa? Kebun-kebun yang subur. Ya. Wa yaj'al lakum anhara. Ya, janji yang kelima, Allah menjadikan air sungainya mengalir. Tidak hanya ada sungai saja tapi tidak ada airnya, percuma. Airnya mengalir. Nah, ini ya. Jadi kalau penghuni suatu negeri membaca istighfar, insya Allah 5 janji Allah ini akan dia dapatkan. Tapi mohon maaf, bagaimana kalau sudah beristighfar tapi 5 janji Allah ini belum kita temukan semasa kita hidup? Mohon maaf ya, ini kita jangan menyalahkan Allah, menyalahkan diri sendiri. Mungkin istighfar kita masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah. Iya, baik, luar biasa Ustaz, penjelasannya sangat jelas sekali tentang keutamaan untuk beristighfar nih Guru lah. Nah, apa kesimpulan singkat pada pertemuan kita kali ini dengan tema keutamaan di bulan Rajab nih Guru? Silakan. Saudara-saudari pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari keutamaan bulan Rajab ini adalah, marilah kita melakukan amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah SAW. Semua amal soleh yang boleh dilakukan di luar bulan Rajab, apalagi di bulan Rajab, ini bulan yang mulia, lebih berhak untuk kita ramaikan dengan amal-amal soleh tersebut, ya. Mulai dari berpuasa,
kemudian sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian zikir. Jadi yang paling tinggi ini puasa agak berat. Kemudian kalau puasa merasa berat, sholat malam sekalipun 2 rakaat. Ya. Nah, sebenarnya kalau sholat ini ya umum, ya sholat apapun, bahkan sholat mutlak pun juga boleh. Sholat mutlak ini sholat terlepas, tidak karena sebab. Nah, kalau kita masuk sholat 2 rakaat masuk masjid, nah, karena sebab kita masuk masjid maka namanya tahiyatul masjid, menghormati masjid, nah, dan sebagainya. Kalau mutlak ya sholat 2 rakaat tanpa ikatan apapun, ini biasanya sebagai tanda syukur. Ya, mungkin karena kita diundang makan-makan yang nyaman, ya mungkin daging bebek, ikan gurami, alhamdulillah. Tiba-tiba sholat 2 rakaat, usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Yang penting sholat 2 rakaat tidak karena sebab, pokoknya sholat 2 rakaat. Nah, ini bersyukur kepada Allah luar biasa, ya. Besoknya kok tidak sholat habis makan, ya, kenapa tidak sholat? Kemarin habis sholat makan iwak karing warak, ya. Nah ini repot, ikan yang tidak enak jadi tidak sholat. Tidak boleh juga gitu, ya, karena apa ini, mohon maaf, ya, nikmat tidak hanya berupa makanan. Kita sehat, dipertemukan orang-orang baik, ketemu seperti sama antum, ya, sama teman-teman, ini adalah dipertemukan dengan orang yang baik, ini juga termasuk nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih Guru Ajumain atas penjelasannya. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga pemirsa. Pemirsa TVRI Kaltim, berakhir sudah pada kebersamaan kali ini dengan tema yaitu adalah keutamaan bulan Rajab. Semoga ini bisa menambah keimanan kita, semakin kita bersemangat untuk beramal soleh, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala di bulan Rajab sebagai awal penyambutan kita di bulan Ramadan. Sampai jumpa pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah persembahan dari Bumi Borneo.